Selamat siang Kak Vikaris Enos. Selamat siang Ani. Apakah Ani bisa minta tolong? Oh, bisa dong. Tentu, pasti kakak pasti bantu. Jadi begini Kak, Ani kan mendapat tugas dari Bu Guru untuk wawancara tentang salah satu kisah raja-raja di Alkitab. Wah, menarik sekali tugasnya. Tapi ceritanya jangan di sini ya, panas. Gimana kalau kita ceritanya di dalam gereja aja? Lebih nyaman, lebih dingin. Gimana? Oh, betul. Siap Kak. Nah kan, di dalam gereja lebih dingin. Kok tadi di luar kita panas-panasan, pasti nggak nyaman buat cerita. Jadi gini Kak, kan Jemaat Ceria episode lalu itu ada cerita tentang pecahnya Israel di zaman Salomo. Tapi Kak Vikaris nonton Jemaat Ceria kah? Loh, gini-gini Kak Vikaris nonton Jumat Ceria loh. Kak Vikaris ini penonton setia Jumat Ceria. Jadi tahu semua episodenya. Nah, apa yang mau kamu tanya dari Jumat Ceria kemarin? Itu kelanjutannya bagaimana ya Kak Vikaris? Kalau kerajaannya pecah, terus rajanya gimana? Apa masih dipimpin satu raja gitu? Enggak, pas kerajaan itu pecah, bukan ada satu raja yang memimpin, tapi ada dua raja. Ada yang namanya Yerobeam, ada yang namanya Rehabeam. Itu anak Salomo semua ya Kak? Enggak, cuman satu orang di antara kedua itu yang anak Salomo. Yang anak Salomo itu Rehabeam. Tapi Rehabeam cuma memimpin dua suku Israel saja. Loh, kenapa kok keturunan Daud malah dapet yang sedikit ya Kak? Bukannya keturunan Daud itu yang diberkati? Nah itu, Tuhan Allah kita memang memberkati keturunan Daud. Tapi Allah juga memperhitungkan kesalahan manusia. Waktu itu Raja Salomo berbuat salah. Dia menyembah allah-allah lain. Dan kesalahan itulah yang diperhitungkan oleh Allah. Sehingga Allah membiarkan orang yang bukan dari keturunan Daud untuk memimpin Israel. Tapi Allah masih baik. Masih mengizinkan keturunan Daud memimpin dua suku Israel. Yang tadi itu yang dipimpin oleh Rehabeam. Nah, untuk lebih jelasnya nih, gimana kalau kita dengar cerita berikut ini? Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dalam Jumat Ceria bersama kakak. Pasti kenal kan? Betul, Kak Luther. Pada episode kali ini akan ada cerita tentang Raja Rehabeam dan Raja Yerobeam. Adik-adik, di episode yang lalu kerajaan Israel pecah menjadi dua. 10 suku di bagian utara memisahkan diri dan menobatkan Yerobeam menjadi raja mereka. Sebagai pemimpin baru, Yerobeam merasa perlu memperkuat posisinya di hadapan rakyat. Karena itu, ia menjadikan Sikem sebagai ibu kota, tempat dia bertahta. Raja Yerobeam kemudian berpikir panjang. Ia tahu bahwa bangsa Israel tunduk pada hukum Musa dan berkewajiban untuk mempersembahkan korban di rumah Tuhan di Yerusalem. Itu sebabnya Yerobeam khawatir jika rakyat yang sekarang ini bersedia dia pimpin harus melakukan perjalanan tahunan ke Yerusalem. Bisa-bisa mereka berbalik arah, ingin kembali berada di bawah pemerintahan Rehabeam. Maka untuk mencegah semua itu, Raja Yerobeam membuat dua anak lembu jantan dari emas, lalu menempatkannya di Betel serta Dan. Dia membangun kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan. Dia menciptakan hari raya sendiri dan mengangkat imam-imam bukan dari suku Lewi. Ia berusaha memutus tradisi sejarah bangsa Israel demi mempertahankan kedudukannya sebagai raja. Ia bahkan menyebabkan rakyat jatuh ke dalam dosa karena menyembah berhala. Raja Yerobeam kelihatannya lupa akan janji Allah yang disampaikan kepadanya melalui Nabi Ahia, bahwa tahtanya akan teguh bila ia taat kepada Allah dengan sepenuh hati dan tidak mengarahkan bangsa Israel pada penyembahan berhala. Melalui pemerintahannya, Raja Yerobeam malah menjadi contoh pemimpin yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politiknya. Ini memperlihatkan bahwa Yerobeam tidak menghargai firman Tuhan. Ada satu kejadian adik-adik,
yaitu saat Raja Yerobeam sedang memimpin upacara kurban di Mezbah. Seorang abdi Allah dari Yehuda datang ke Betel. Ia menubuatkan bahwa akan lahir seorang Raja Yehuda bernama Yosia dan akan menghancurkan Mezbah penyembahan berhala. Juga menunjukkan tanda ajaib Mezbah itu pecah, sehingga abu yang di atasnya itu tercurah. Raja Yerobeam mengulurkan tangan dan menyuruh menangkap abdi Allah itu. Tapi tangannya menjadi kaku. Lalu raja meminta kepada abdi Allah itu supaya mendapat belas kasihan dari Allah. Akhirnya tangannya sembuh kembali. Raja Yerobeam mengundang abdi Allah singgah ke istana dan menawarinya hadiah. Ia berharap dapat memujuknya supaya menggagalkan rencana Tuhan. Tetapi abdi Allah itu menolak. Sebab Tuhan memerintahkannya untuk tidak makan roti dan minum air di Betel dan kembali melalui jalan yang berbeda. Tapi adik-adik, abdi Allah ini melakukan satu kesalahan. Adik-adik, di Betel tinggal seorang nabi tua. Dia mengundang abdi Allah dari Yehuda itu untuk singgah di rumahnya. Nabi tua ini berbohong bahwa atas perintah Tuhan, abdi Allah itu harus bertemu dengannya. Ini dilakukan supaya abdi Allah itu mau menerima undangannya. Oleh karena menerima undangan nabi tua itu, abdi Allah dari Yehuda tewas diterkam singa karena ia melanggar titah Tuhan. Setelah kejadian itu, nabi tua menyadari bahwa nubuatan yang disampaikan abdi Allah dari Yehuda itu benar. Yah, kasihan ya nasib abdi Allah itu. Adik-adik, Abia, anak Raja Yerobeam, jatuh sakit. Ia menyuruh istrinya menyamar untuk menemui Nabi Ahia. Malangnya, rencana raja gagal. Nabi Ahia yang buta pun tak dapat dibohongi oleh penyamaran sang istri. Allah telah memberitahukan segala sesuatu tentang rencana tersebut kepada Ahia. Juga, nubuatan berisi penghukuman yang harus disampaikannya kepada istri Raja Yerobeam. Tidak hanya kehilangan anaknya, Raja Yerobeam harus rela kerajaannya jatuh ke tangan orang lain. Bahkan Israel pun ikut terkena hukuman. Nah, sekarang kita ke kerajaan satunya. Israel bagian selatan yang terdiri dari dua suku, dipimpin oleh Raja Rehabeam, merupakan anak dari Raja Salomo. Ada 3 situasi yang terjadi pada Israel di bawah kepemimpinan Raja Rehabeam. 1. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan Israel dan Yehuda. Yang kedua, raja membiarkan rakyatnya jatuh ke dalam penyembahan berhala dan perbuatan yang tidak bermoral. Yang ketiga, peperangan terus berkobar. Mesir menyerang Yehuda dan berhasil merampas barang-barang berharga dari bait suci, dan istana Raja Rehabeam mengganti perisai emas Salomo dengan membuat perisai baru dari tembaga. Hal itu menunjukkan betapa kerajaan Yehuda telah merosot. Selain itu, Yehuda terlibat perang saudara tanpa akhir dengan Israel. Setelah Raja Rehabeam meninggal, dia dimakamkan di samping makam leluhurnya di Yerusalem. Ia digantikan oleh anaknya yang bernama Abiam. Lalu, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Raja Yerobeam dan Raja Rehabeam ini? 1. Setialah pada Tuhan. Punya sabda binaan harian kan? Nah, sabda binaan harian itu untuk melatih adik-adik membaca Alkitab setiap hari supaya adik-adik semakin kenal siapa Tuhan kita. Sehingga adik-adik memiliki hati yang setia. Yang kedua, hidup taat dan dengar-dengaran pada firman Tuhan. Misalnya, dalam Alkitab, Tuhan ingin kita jadi anak-anak yang jujur. Maka lakukanlah itu. Tuhan ingin kita jadi anak-anak yang menghormati orang tua. Maka lakukan itu. Tuhan juga ingin kita tidak mencuri. Nah, maka lakukanlah itu. Dan banyak lagi hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Maka lakukan semua itu. Baiklah, cukup sampai di sini cerita kakak ya adik-adik. Tetap ikuti Jumat Ceria, banyak raja-raja yang akan diceritakan. Kak Luther undur diri dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang dapat berbagi pengetahuan dengan teman-teman dalam episode kali ini. Yuk kita mulai. Rehabeam adalah anak Salomo, sedangkan ibunya bernama Naamah, yakni perempuan Amon.
dan kakeknya yaitu Daud. Rehabeam sebagai Raja Yehuda di Israel Selatan dan memerintah selama 17 tahun di Yerusalem. Nah adik-adik, episode lalu arti nama Rehabeam adalah dia yang memperluas rakyatnya atau kiranya umat berkembang. Namun selama ia memerintah, hal sebaliknya lah yang terjadi. Kemerosotan terjadi karena Rehabeam mengabaikan nasihat tua-tua dan lebih memilih nasihat kawan-kawan sebayanya, sehingga timbullah pemberontakan dari suku-suku di utara. Selanjutnya yaitu Yerobeam. Yerobeam adalah raja pertama di kerajaan Israel Utara. Ayah Yerobeam bernama Nebat dan ibunya bernama Zeruah. Nah adik-adik, Yerobeam memiliki dua anak, yaitu Abia dan Nadab. Adik-adik, Yerobeam mula-mula diangkat oleh Raja Salomo sebagai pengawas para pekerja ronda. Adik-adik, Yerobeam juga melarikan diri ke Mesir setelah pemberontakan yang dilancarkannya gagal. Setelah kematian Salomo, Yerobeam kembali dan membentuk kerajaan Israel Utara. Adik-adik, itulah pengetahuan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oh, jadi begitu ya Kak cerita lengkapnya. Berarti pesan yang bisa diambil apa ya? Soalnya Ani cuma nangkep tentang pemerintahan dua raja itu. Ini loh Ani, pesan pertama yang bisa kita tangkap sama seperti yang Kak Luther ceritakan tadi. Pertama, kita harus setia sama Tuhan. Nah, Ani setia nggak sama Tuhan? Baca Alkitab dan berdoa setiap hari nggak? Kalau berdoa tiap hari sih Kak, tapi baca Alkitab kadang-kadang. Nah itulah, kita harus setia sama Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari dan berdoa setiap hari. Lagian buat anak-anak ya, GPIB punya yang namanya Sabda Bina Anak Harian. Nah itu sangat berguna loh, itu bisa membantu anak-anak untuk rajin baca Alkitab setiap hari. Sehingga anak-anak bisa mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus, bisa mencintai Tuhan Yesus Kristus, dan bisa setia kepada Tuhan. Nah jadi Ani harus mulai rajin baca Alkitab, baca renungan Sabda Bina Anak Harian juga ya. Baik Kak, Ani mulai besok akan rajin baca Alkitab. Oke mantap Ani. Nah tapi ada satu lagi nih pembelajaran lainnya. Pembelajaran yang kedua itu kita harus bisa taat dan dengar-dengaran firman Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita harus bisa taat dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah coba Ani renungkan dalam kehidupan Ani. Apa kira-kira yang Tuhan inginkan? Tuhan itu maunya harus rajin belajar, nggak boleh sombong, nggak boleh berantem sama teman, nggak boleh iri sama teman. Wah banyak banget deh Kak. Nah iya ada banyak ya tadi. Ani bisa sebut banyak hal, itu semua baik di mata Tuhan dan itu semua menyenangkan Tuhan. Ani harus bisa lakukan semua itu. Tapi Ani juga harus bisa bedakan mana yang tidak baik di mata Tuhan, mana yang tidak menyenangkan Tuhan ya. Untuk kedepannya, coba lakukan yang terbaik sebisa Ani untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Pasti kakak yakin berkat Tuhan akan selalu ada pada Ani. Wah, makasih banget ya Kak Vikaris Enos. Ani akhirnya bisa mengerjakan tugas ini. Iya, sama-sama Ani. Nanti kalau butuh apa-apa minta tolong kakak lagi ya. Kakak pasti bantu sebisa kakak. Sekarang Ani pamit pulang ya Kak, karena sudah ditunggu Bapak, Ibu, dan adik. Tuhan Yesus memberkati kakak. Iya, kakak titip salam ya ke Bapak sama Ibu dan Adi juga ya. Jangan lupa Adi loh.
Oke Kak, nanti Ani sampein ya salamnya. Dadah. Hai kawan-kawan.